Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Adila Dwi Putri, selaku moderator dari kelompok 7, akan mempresentasikan tentang artikel jurnal ilmiah. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Azarin Benita Suciani, yang kedua Yafi Rahman, yang ketiga Taufik Jaidan Fajri, yang keempat Rizky Nugraha, yang kelima Rahmat Imam Mustafa, dan yang keenam saya sendiri, yaitu Adila Dwi Putri. Langsung saja masuk ke materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Azarin. Pengertian artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal ilmiah yaitu majalah publikasi yang memuat KTI atau karya tulis ilmiah yang secara nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris atau artikel hasil penelitian maupun secara logis atau artikel hasil pemikiran dalam bidang tertentu. Jenis-jenis artikel jurnal ilmiah ada 7. Yang pertama adalah artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian atau research article adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah journals. Artikel jenis ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Nama lain dari artikel hasil penelitian adalah artikel asli. Biasanya merupakan artikel ilmiah hasil penelitian atau dapat berupa konsep-konsep asli yang dikembangkan dari artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan. Biasanya bentuk atau format penyajiannya setidaknya terdiri dari 9. Yang pertama yaitu judul dan nama penulis. Kedua, abstrak. Ketiga, kata kunci. Keempat, pendahuluan. Kelima, metode. Keenam, hasil. Ketujuh, diskusi. Kedelapan, simpulan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Jenis artikel jurnal ilmiah yang kedua yaitu artikel non-penelitian. Artikel non-penelitian atau sering disebut juga dengan artikel tinjauan atau review papers biasanya merupakan artikel ilmiah yang disusun berdasarkan telaah pustaka atau kajian teori. Artikel jenis ini beragam, berisi telaah teori, konsep, prinsip, pengembangan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan lain-lain. Karena jenisnya beragam, maka bentuk penyajiannya pun sangat variatif, tidak seperti artikel penelitian yang memiliki bentuk baku. 3. Tinjauan buku atau disebut books review atau sering disebut resensi buku merupakan tinjauan analitik dan kritis atas sebuah buku yang baru diterbitkan 1-3 tahun. Telah dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas bagi calon pembaca buku yang bersangkutan. Paparan penulis telah bersifat analitik, kritis, dan jika mungkin komparatif dengan acuan buku-buku sejenis yang telah diterbitkan lebih dahulu. Yang perlu diperhatikan dalam menelah buku adalah penelaan buku HAMS bersifat objektif dalam mengupas kelebihan-kelebihannya dan kelemahan-kelemahan buku yang ditelah secara profesional. Yang keempat, obituari atau disebut obituari adalah artikel yang mengulas berita kematian seorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut. Tujuan pemuatan obituari adalah untuk memberikan penghormatan kepada ilmuwan yang
bersangkutan atas jasa-jasa hidupnya di dalamnya pembagaan bidang ilmu yang dikurniai. Di sini ada jenis-jenis. Yang kelima, laporan kasus. Yang keenam, cermah. Dan yang ketujuh ada editorial. Syarat-syaratnya adalah: 1. Judul dan isi memiliki tingkat signifikan tinggi. Hal yang terpenting yang harus Anda perhatikan ketika menentukan jumlah jurnal sebagai bahan referensi adalah antara tema, judul, dan isi memiliki keterkaitan signifikan sebab ketiganya menjadi komponen utama dalam acuan penulisan. Terima kasih. Syarat yang kedua yaitu memiliki rigor yang kuat. Sebuah jurnal akan memiliki jumlah pembaca serta pengguna yang tinggi apabila pertanyaan riset yang diajukan dengan metodologi saling berkaitan. Tidak jarang literatur jenis ini sering kali lemah dalam bidang metode penelitiannya. Dan yang ketiga, memiliki topik penelitian menarik. Sebelum menulis sebuah penelitian, pastikan memilih berbagai jurnal yang memiliki topik yang menarik. Mengapa demikian? Sebab kehadirannya akan sangat mempengaruhi kualitas tulisan Anda nantinya. Hal ini dikarenakan rujukan-rujukan yang menjadi bagian utama. Yang keempat yaitu pilih jurnal dengan penggunaan tata bahasa yang baik. Terkadang meskipun sebuah jurnal telah lolos dipublikasikan, tidak jarang ditemui pengguna tata bahasa kurang sepadan. Agar kualitas tulisan Anda layak dijadikan referensi di kemudian hari, perhatikan dengan betul mengenai bagian ini. Jurnal yang baik adalah telah terakreditasi. Selain memperhatikan syarat jurnal yang baik di atas, cara sederhana agar Anda mendapatkan kriteria sesuai kebutuhan, yakni perhatikan akreditasinya. Paling tidak, gunakan referensi grade A atau B. Ini dibutuhkan untuk menjaga keabsahan tulisan. Yang keenam, memiliki international standard serial number. Tidak cukup dengan memperhatikan tingkat keakreditasi saja, melainkan lihat di pojok kanan atas apakah terdapat ISSN atau tidak. Pastikan jurnal telah memiliki international standard serial number, sebab menjadi identitas bahwa telah berhasil lolos seleksi badan referensi. 7. Mentaati etika publikasi pada halaman website. Bentuk mentaati etika ini adalah penulis atau peneliti mengikuti aturan penerbitan, yakni paling tidak 2 kali rilis dalam 1 tahun. 8. Jurnal ilmiah memiliki isi sesuai dengan namanya. Jurnal bukanlah suatu bacaan yang terbilang terlalu serius, melainkan karena memiliki kesebutan ilmiah. Maka dari itu, isi dan kandungan di dalamnya harus terdapat berbagai data serta informasi. Sistematika penulisan untuk jurnal ilmiah terdiri dari 4 jenjang. Jenjang pertama, untuk judul bab, ditulis dengan huruf bold, kapital, diletakkan di tengah. Jenjang kedua atau subjudul 1, ditulis dengan huruf bold, kapital, diletakkan di pinggir. Jenjang ketiga atau subjudul 2, ditulis dengan huruf bold, tidak kapital, diletakkan di pinggir. Dan jenjang keempat yaitu subjudul 3, ditulis dengan huruf bold, italik, dan ditempatkan di pinggir. Kesimpulan berisi hasil pikiran peneliti secara menyeluruh mengenai penelitian yang dilakukannya, nama penulis, dan institusi yang menerbitkan jurnal.
Sekian dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.